warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you? Welcome to second semester. Selamat datang di semester kedua. Okay, in this semester we will study in chapter 4. For the first meeting, we will study about simple past tense. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu simple past tense? Baik, jika belum, Bu Puji akan jelaskan di dalam video pembelajaran berikut ini. Let's check it out. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi. Dalam membuat kalimat simple past tense, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai penggunaan verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Nah, dalam simple past tense ini, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Nah, jadi kita ketika membuat kalimat simple past tense harus menggunakan verb to ya, kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu ada dua macam. Yang pertama, ada kata kerja yang beraturan atau regular verb. Regular verb ini caranya mudah, hanya ditambahkan akhiran id di belakang kata. Contohnya seperti verb 1 watch, verb 2-nya menjadi watched. Watched. Watch ditambah akhiran ed. Nah, kemudian ada lagi contoh katanya. Verb 1-nya visit, verb 2-nya menjadi visited. Kemudian clean, verb 1-nya, verb 2-nya menjadi cleaned. Ya, jadi kata kerja beraturan atau regular verb ini mudah sekali, hanya ditambahkan akhiran ed saja belakangnya. Ya, jadi untuk membuat simple past tense itu wajib menggunakan verb 2. Kemudian selain regular verb ada juga irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerjanya berubah dari kata kerja bentuk 1 atau verb 1 menjadi verb 2-nya itu berubah. Contohnya di sini ada do menjadi did, buy, verb 2-nya adalah bought, kemudian drink, verb 2-nya menjadi drank. Masih banyak lagi contohnya, misalkan swim menjadi swam, kemudian write menjadi wrote, banyak sekali. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk mengetahuinya? Anak-anak bisa melihat kamus ataupun searching untuk daftar verb atau kata kerja yang termasuk ke dalam irregular verb. Itu ya. Kalau untuk yang regular verb itu mudah, tinggal ditambahkan ed saja belakangnya. Ya. Baik, jadi itu tadi ada dua macam ya bentuk dari verb. Sekarang kita akan membicarakan mengenai time signal atau penanda waktu dalam membuat kalimat simple past tense. Dalam bahasa Indonesia kita pun menggunakan keterangan waktu dalam membuat kalimat. Sama di bahasa Inggris pun kita memakai keterangan waktu atau time signal atau penanda waktu dalam membuat kalimat. Nah, dalam simple past tense, karena simple past tense ini membicarakan peristiwa atau kejadian yang sudah lampau, yang sudah terjadi, untuk itu time signalnya itu ada 3. Yang pertama yesterday, kemarin, lastnya bisa last week, last month, last year, last night, dan seterusnya. Kemudian ada titik-titik ago, contohnya a week ago, seminggu yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau 1 jam yang lalu, an hour ago, atau bisa juga 1 tahun yang lalu,
a years ago. Nah, masih banyak ya. Yang terpenting waktunya adalah sudah lampau, sudah terjadi. Seperti itu. Nah, jadi time signal atau penanda waktu atau keterangan waktu yang digunakan di simple past tense adalah ada 3, yesterday, last, dan ago. Baik, diingat ya. Okay, now let's open your book on page 54 and let's see task 1. Sekarang kita buka buku paketnya halaman 54, tugas 1. Di sana ada sebuah dialog antara Edo dan juga Susi. Edo is telling Susi about his trip to the beach with Jack. Jadi di sini Edo bercerita kepada Susi tentang perjalanannya ke pantai bersama Jack. Jadi berarti Edo itu bercerita tentang kejadian yang sudah dilakukannya ya. Sudah terjadi, berarti sudah lampau. Yuk kita lihat ya percakapannya. Susi. Edo, what did you do yesterday? Edo menjawab, I visited Charita Beach. Nah, di situ kita lihat Susi bertanya, Edo, apa yang kamu lakukan kemarin? Kemudian Edo menjawab, aku mengunjungi pantai Carita. Nah, kita lihat di dalam dialog kalimat pertama itu sudah menggunakan past tense ya, dari kata kerja did. Itu kan verb satunya do, berubah menjadi did ya. Kemudian Edo juga menjelaskan I visited Charita Beach. Visited adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, jadi percakapan ini menggunakan simple past tense. Nah, semua kata kerja yang ada di dalam percakapan ini menggunakan verb to, karena memang sudah peraturan dalam simple past tense harus menggunakan verb to. Baik, tugas untuk hari ini adalah anak-anak membaca dialog atau percakapan yang ada di halaman 54 di task 1 atau tugas 1. Ya, silakan dibaca, kemudian dibaca dengan pronunciation atau pengucapan yang benar ya. Kemudian dikirim melalui voice note. Nah, di dalam percakapan ini ada beberapa kata kerja dalam bentuk kedua, verb to. Nah, Bu Puji akan memberikan daftar kata kerja tersebut, verb to tersebut, kemudian nanti anak-anak cari bentuk verb satunya dan kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia arti dari kata kerja tersebut. Ya, baik. Nah, ini adalah kata kerja bentuk kedua atau verb 2-nya. Silakan anak-anak cari bentuk dari verb satunya ya, dan kemudian artikan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya nomor 1, visited, itu verb kedua. Verb kesatunya yaitu visit, ya, yang artinya mengunjungi. Nah, kemudian nomor 2 dan nomor 10 silakan dikerjakan ya. Jadi tugasnya yang pertama membaca dialog dikirim melalui voice note. Yang kedua mencari bentuk verb 1 dari kata-kata yang sudah Bu Puji berikan, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, jika sudah selesai silakan dikirim ke Bu Puji ya. Well, everyone, that's all for today. Thank you for your attention. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Keep study hard and stay safe at home. Tetap belajar giat di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Tetap aman di rumah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.